Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gretna Tiara Wino dengan NIM P0714020055 Program Studi D3 Kebidanan Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai dari pengertian persalinan, sebab dimulainya persalinan, serta tahapan dalam persalinan. Ya teman-teman, yang pertama adalah pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi berupa janin atau uri yang telah cukup bulan atau sudah dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Yang berikut adalah sebab-sebab dimulainya persalinan. Sebab-sebab dimulainya persalinan belum diketahui pasti, namun ada beberapa faktor yang bisa bekerja sama sehingga terjadinya persalinan. Jadi, ada beberapa teori yang memungkinkan terjadinya proses persalinan. Teori yang pertama adalah teori keregangan. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas waktu tersebut, terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Keadaan uterus yang terus membesar menjadi tegang mengakibatkan iskemia otot-otot uterus. Iskemia merupakan kurangnya suplai oksigen ke organ tersebut. Teori yang kedua adalah teori penurunan progesteron. Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat. Pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Fili chorioles mengalami perubahan-perubahan dan produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Teori yang ketiga adalah teori oksitosin internal. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga terjadi kontraksi Braxton Hicks. Menurunnya konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan menyebabkan oksitosin meningkatkan aktivitasnya dalam merangsang otot rahim untuk berkontraksi sehingga persalinan terjadi. Teori yang berikut adalah teori plasenta menjadi tua. Seiring matangnya usia kehamilan, fili choriolis dalam plasenta mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron yang mengakibatkan tegangnya pembuluh darah sehingga akan menimbulkan kontraksi uterus. Teori yang berikut adalah teori iritasi mekanis. Di belakang serviks terletak ganglion cervicalis. Bila ganglion ini digeser atau ditekan seperti oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi. Yang berikut adalah teori hipotalamus. Glandula suprarenalis merupakan pemicu terjadinya proses persalinan. Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan bayi anecephalus sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. Teori yang terakhir adalah teori prostaglandin. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 5 minggu. Pemberian prostaglandin pada saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga terjadi persalinan. Prostaglandin dianggap sangat memicu terjadinya persalinan. Poin yang ketiga adalah tahapan dalam persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada tahap yang pertama yaitu kala 1 merupakan kala pembukaan, kala 2 yaitu kala pengeluaran, kala 3 yaitu kala uri, dan kala 4 adalah 2 jam setelah plasenta lahir. Yang pertama, kala 1. Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat hingga serviks membuka lengkap, yaitu 10 cm atau pembukaan 10. Yang berikut adalah kala 2. Dimulai dari pembukaan lengkap yaitu 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat. Pada keadaan normal, kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul. Maka pada saat his dirasakan tekanan pada otot dasar panggul yang secara refleks menimbulkan rasa ingin mengejan. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan pembukaan anus. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada saat his. Kemudian dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Setelah his istirahat sebentar, maka his akan mulai lagi untuk mengeluarkan anggota badan bayi. Yang berikut adalah kala 3. Dimulai segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk mengeluarkan
plasenta dari dindingnya. Yang terakhir adalah kala 4. Dimulai segera setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Observasi yang harus dilakukan pada kala ini adalah tingkat kesadaran ibu, pemeriksaan TTV, kontraksi uterus, jumlah perdarahan tidak lebih dari 400-500 cc, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kandung kemih kosong, bayi dan ibu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kepentingan teman-teman ke depan. Terima kasih.